akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Lepas jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani memohon maaf pada semua pihak. Ia juga berpamitan pada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan dengan suasana penuh haru. Garuda Muda tertinggal 0-1 dari Korea Selatan dalam lanjutan kualifikasi AFC U23. Bentrokan terjadi saat demonstrasi menolak pemblokiran media sosial di Nepal. 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga hidup mati melawan Korea Selatan di pertandingan terakhir babak kualifikasi AFC U23 Asian Cup Grup J. Garuda Muda wajib menang memastikan langkah lolos ke Piala Asia U23 yang akan digelar di Arab Saudi tahun depan. Persiapan serius digelar Timnas Indonesia U23 jelang laga penentuan melawan Korea Selatan. Kadek Ariel dan kolega wajib menang karena jika seri maupun kalah mereka tak akan tampil di Piala Asia U23 tahun depan di Arab Saudi. Pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg menyadari kekuatan Korea Selatan. Karena itu dia akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. We have to play the game, we have no time for to be, I hope we can prepare ourselves. We have to play against a good team, and the only thing is that we can go through and we can go further if we win. And all those questions, we have to do it. And in soccer, you know that you have to play a game and you have to handle that and you have to prepare yourself and hope that my team can do it together with me. Ya, 11 pemain yang diturunkan dalam laga hidup mati melawan Korea Selatan diantaranya kiper Cahya Supriyadi, Kadek Ariel, Dion Marks, mengandalkan Arkan Fikri dan Rehan Hana di tengah. Lini depan ada Hoki Caraka dan Rafael Stroik yang jadi andalan. Ya, Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup J kualifikasi AFC U23. Garuda Muda mengemas 4 poin dari 1 kemenangan dan 1 kali imbang. Timnas tertinggal 5 poin dari Korea Selatan yang memuncaki klasemen grup dengan nilai 9. Jika Korea di peringkat 3 dan 4 ada Laos U23 dan Makau U23. Informasi berikutnya, saudara, aksi demonstrasi menolak kenaikan tunjangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Nusa Tenggara Timur ricuh. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan petugas saat memaksa masuk ke dalam gedung. Aksi saling dorong mahasiswa dengan petugas sempat terjadi saat peserta unjuk rasa mencoba masuk ke dalam kantor DPRD. Aksi mulai mereda saat perwakilan anggota Dewan membuat pernyataan dan bersedia merevisi kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD NTT. Di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Pendemo meminta kejelasan penuntasan tuntutan 17+8. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Universitas Indonesia melakukan aksi long march menuju gedung DPR di Senayan, Jakarta. Aliansi BEM se-Universitas Indonesia meminta kejelasan terkait penuntasan tuntutan 17+8 yang telah lewat tenggat pada Jumat 5 September 2025.
Unjuk rasa ini merupakan aksi lanjutan dari tuntutan 17+8 yang telah disuarakan berbagai kelompok masyarakat pekan lalu. Dikasih nilai C, karena halnya masih sifat-sifat simbolis. Yang penting ngumpulin aja kalau misalkan kita ngelihat itu formalitas gitu ya. Jadi kita merasa ini masih formalitas, hal-hal simbolis, belum kepada pemenuhan substansi, belum kepada progres, belum kepada sebuah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Saudara Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani kebut pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Menkyu Purbaya usai rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta membahas percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya bilang Presiden Prabowo meminta percepatan pemulihan ekonomi termasuk menciptakan lapangan kerja untuk menjawab tuntutan tersebut. Dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang, artinya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto merespons turunnya indeks harga saham gabungan usai pergantian Menteri Keuangan. Erlangga bilang kondisi pasar modal yang melemah hanya sementara. Erlangga menegaskan pergantian Menteri Keuangan merupakan hak prerogatif Presiden. Pemerintah yakin fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat hingga bisa cepat memulihkan kepercayaan investor. Tren pelemahan IHSG disebut mirip dengan yang terjadi saat pembentukan Danantara, namun Erlangga menyebut setelahnya pasar kembali normal. Pak, soal rupiah melemah dan terus IHSG anjlok itu Pak, ya. dan Menkyu itu gimana Pak? Ini kan temporary. Ada kekhawatiran nggak sih Pak Menkyu tiba-tiba diganti? Saya rasa itu kan prerogatif Pak Presiden. Jadi tadi juga ditegaskan bahwa seluruhnya kan bekerja untuk merah putih, jadi tidak ada kekhawatiran. Ya pertama tentu fundamental kuat. Nanti ini kan masalahnya adalah masalah sentimen. Kalau masalah sentimen itu tentu kita lihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah, tentu ini akan berbalik. Ini mirip pada saat Danantara di launch kan turun sebentar kemudian naik lagi. Saudara Sri Mulyani melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan baru Purbaya Yudisadewa di kantor Kementerian Keuangan. Lepas jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani memohon maaf pada semua pihak. Ia juga mendoakan agar Purbaya dapat menjalankan tugasnya sebagai Menkyu di Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani juga berpamitan pada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan dengan suasana penuh haru. Tiada gading yang tidak retak, tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab. Kelimpahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu kasih yakinlah. Sri Mulyani tak kuasa menahan haru saat meninggalkan Kementerian Keuangan. Ia bahkan bersandar pada sang suami dengan berlinang air mata saat dilepas para pegawai Kemenkyu. Sri Mulyani juga diberi bunga mawar putih sebagai simbol ucapan terima kasih dan salam perpisahan.
Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Purbaya juga pernah menempati sejumlah posisi di pemerintahan seperti Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yakin Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mampu membantu Presiden Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Menurut Luhut, Purbaya sosok yang baik dan punya pengalaman bagus. Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus. Ini kan targetnya tinggi nih Pak di era Pak Prabowo. Ya, saya kira kita ya lihat saja perjalanan waktu, tapi saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim atau sementara waktu. Syafri Samsudin langsung menggelar rapat di Kemenko Polhukam usai ditunjuk Presiden sebagai Menko Polhukam ad interim. Salah satu arahan dari Presiden ke Syafri diantaranya diberi kewenangan untuk melakukan langkah-langkah strategis agar pekerjaan di Kemenko Polhukam bisa berjalan lancar. Melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam, dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Hasil olah TKP, polisi pastikan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Iko Julian Junior yang tewas saat aksi demo beberapa waktu lalu murni kecelakaan. Saudara, polisi memastikan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Iko Julian Junior yang tewas saat aksi demo beberapa waktu lalu murni karena kecelakaan. Polisi melakukan penyelidikan dengan olah TKP bersama dengan petugas Traffic Analysis Accident Polda Jawa Tengah. Iko Julian Junior disebut terlibat kecelakaan di Jalan Veteran pada Minggu dini hari. Korban dibawa anggota Polri ke Rumah Sakit Karyadi dan meninggal di rumah sakit. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas, dan oleh karena itu penyidik dari Satuan Lalu Lintas segera melakukan proses verbal administrasi terhadap kegiatan atau penyidikan tersebut. Komnas HAM mencatat ada 10 korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Di antaranya ada pengemudi ojol Afan Kurniawan di Jakarta. Lalu ada Sarinawati, Sauful Akbar, dan Akbar Basri yang tewas saat kebakaran di kantor DPRD Makassar. Lalu ada Rusmadiansyah di Makassar. Korban meninggal juga ada Sumari, seorang pengemudi beca di Solo, Jawa Tengah. Lalu di Yogyakarta ada mahasiswa Amikom Reza Sandi Pratama. Kemudian ada Andika Lutfi Falah, seorang pelajar di Jakarta, dan mahasiswa bernama Iko Juliarto Junior di Semarang, Jawa Tengah. Dan Septinus Sesa di Manokwari. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menemui puluhan tahanan tersangkut demo ricuh. Salah satu tahanan yang ditemui Yusril di tahanan Polda Metro Jaya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Da Pedro Marhain.
Yusril mengatakan Del Pedro tetap bersikeras menyatakan tak bersalah. Yusril bilang pemerintah menghormati penjelasan Del Pedro. Del Pedro ditahan sebagai tersangka dugaan penghasutan. Polisi bilang Del Pedro diduga menyebarkan hasutan untuk bertindak anarkistis saat demo. Selain Del Pedro, 68 orang masih ditahan pasca demonstrasi. Dan dia mengatakan saya tetap berpendapat bahwa saya tidak bersalah. Ya, saya katakan kami menghormati itu. Walaupun polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, kita tunggu sampai pemeriksaan ini selesai. Dan kami harus memastikan bahwa Anda diperiksa sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, dan pemeriksaan itu dilakukan secara fair, jujur, dan adil, dan didampingi oleh penasihat hukum. Dan kemudian Del Pedro mengatakan bahwa dia bertahan, bahwa dia tidak bersalah, dan saya mengatakan kami menghormati pendirian Anda itu. Kalau polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, nanti silakan ada gelar perkara untuk memastikan hal itu. Nah, apakah Anda akan diteruskan ke pengadilan atau tidak, ataukah ada restoratif justice antara penyidik dengan tersangka Del Pedro. Kalaupun tidak, saya katakan ya, Anda harus hadapi di pengadilan, ikuti proses hukum itu. Kepolisian mengungkap tujuan kedatangan Komandan Satuan Siber TNI Brigjen Juinta Ombo Sembiring ke Polda Metro Jaya Senin kemarin adalah konsultasi soal rencana melaporkan founder Malaka Project Ferry Irwandi ke penegak hukum. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyatakan rencana pelaporan influencer Ferry Irwandi terkait dugaan pencemaran nama baik institusi. Namun ia menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi melarang institusi melaporkan pencemaran nama baik. Laporan harus dibuat atas nama pribadi. Putusan MK kan institusi kan nggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik. Kalau hasil pertindakan kemarin, Pak, tindak pidana yang diadukan oleh pihak TNI itu apa sih Pak sebetulnya? Kan itu Pak kalau tindak pidana yang Ferry Irwandi ya, pencemaran nama baik. Ya. Sebelumnya pada Senin sore, Mabes TNI melaporkan temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan founder Malaka Project sekaligus influencer Ferry Irwandi ke Polda Metro Jaya. Komandan Satsiber TNI bilang sudah berupaya menghubungi Ferry namun tak bisa terhubung. Kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Soal ancaman pidana, Ferry bilang ia siap menghadapi segala proses hukum. Perihal dirinya yang tak bisa dihubungi pihak TNI, Ferry merasa aneh karena nomornya masih bisa diakses oleh wartawan. Gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum. Kita jalani bersama gitu. Saat mendatangi Polda Metro Jaya, Komandan Satuan Siber TNI Brigjen Juinta Ombo Sembiring mengungkit soal algoritma yang diungkap Ferry Irwandi di akun media sosialnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi mengungkap motif pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Polisi sebut kedua tersangka dendam terkait peminjaman atau rental mobil korban. Polisi merilis sejumlah barang bukti kasus pembunuhan 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Polisi juga telah menetapkan 2 tersangka. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Polisi ungkap motif pembunuhan karena tersangka dendam dengan salah satu korban terkait peminjaman atau rental mobil korban.
saudara tersangka ini R ini merasa kesal ya, merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil ya, sewa mobil milik saudara BA ini ya. Mobilnya berupa Avanza ya, kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000 ya. 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu setelah transaksi uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal. Sebulan lagi timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang timnas menuju Piala Dunia? Kita bahas selepas jeda. Dipersembahkan oleh Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, serangan udara Israel menghantam sebuah mobil di selatan Beirut, Lebanon. Serangan drone Israel membakar mobil di dekat kota pesisir Barja pada Selasa waktu setempat. Tak diketahui siapa target serangan yang dituju. Belum ada komentar dari militer Israel mengenai serangan tersebut. Serangan ini terjadi sehari setelah Israel melancarkan serangan udara di Lebanon Timur Laut yang menewaskan 5 orang termasuk 4 anggota Hizbullah. Demikian Kompas Update, saya Jihan Novita. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era transformasi digital saat ini, media televisi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan baik dalam upaya menyampaikan informasi terkini kepada khalayak dengan cepat, mudah, serta jangkauan yang luas. Saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-14 kepada Kompas TV. Semoga Kompas TV dapat terus menjadi media yang independen, terpercaya dengan informasi yang kredibel, serta memberikan edukasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat. Melalui konten berita dan program-program berkualitas, Kompas TV diharapkan dapat terus berkembang. 14 tahun Kompas TV, Harmonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 tahun sudah Kompas TV hadir menemani pemirsa sebagai salah satu pilar demokrasi. Kompas TV berharap di usia ke-14 tahun tetap menjadi sumber informasi yang independen, terpercaya. Dikasihnya ke perwakilannya disebutin orangnya. Redaksi Kompas TV selalu berupaya menghadirkan berita yang akurat untuk mengisi ruang informasi masyarakat Indonesia. Mengusung tema Harmonesia, Kompas TV menegaskan komitmennya untuk menjaga keselarasan dan menghormati perbedaan pendapat di tengah gejolak nasional dan dunia. Kompas TV berharap bisa selalu menjadi panduan bagi masyarakat di tengah disrupsi informasi di era digital. Mengucap syukur bahwa 14 tahun Kompas TV bisa bersiaran menjadi televisi berita dengan tagline independen terpercaya. Kami berharap Kompas TV selalu menjadi bagian dari masyarakat untuk mencari informasi, menjadi panduan bagi
masyarakat Indonesia di tengah disrupsi informasi di mana publik susah sekali sekarang membedakan mana pernyataan asli dari seseorang atau AI. Semoga Kompas TV tetap menjadi acuan dan panduan masyarakat Indonesia untuk mencari informasi dan peristiwa yang faktual. Ya, bicara ulang tahun Kompas TV, saudara, salah satu tema yang selalu dinanti penonton setia adalah ketika membahas Timnas Indonesia. Sebulan lagi, Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Petualangan ini akan jadi penentu bagaimana asa Timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Timnas senior telah memulai persiapan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi dua tim asal Asia, JIZ dan kawan-kawan kembali mengasah kekompakan. Usai mampu melibas Taiwan 6-0, Timnas Indonesia ditahan imbang tim kuat Lebanon 0-0. Pertandingan melawan Lebanon menjadi ujian sesungguhnya bagi Timnas sebelum laga melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Pelatih Patrick Kluivert mengaku bangga dengan anak asuhnya yang mampu memainkan skema baru. Kluivert bilang ini adalah momen yang baik menuju pertandingan lawan Arab Saudi dan Irak. Well, first of all, I think global, the whole match seems that we dominated the game from left to right, front to back. Had fantastic actions, individual actions. We had some few chances. Unfortunately, we couldn't score. But I'm very proud of the team because I implemented now the new system and they adopted like really, really good. This is a really good moment to build on towards Saudi Arabia and Iran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang untuk di bulan Oktober tidak ada lagi penambahan pemain Timnas. Seluruh pemain yang diproyeksikan sudah bergabung dan siap untuk dimainkan. Kita di round 4, kalau kesempatan itu tertutup kita ke playoff round 5. Tetapi kita fokus round 4 dulu. Dan kita coba hasil maksimal. Dan saya rasa untuk penambahan pemain sudah tidak ada lagi. Ini semua pemain sudah, saya rasa sudah tebel, ya. Diaspora dari Belanda sudah ada, dari Amerika sudah ada, dari Italia sudah ada, dari Spanyol ada, dari Liga pun banyak sekali pemain yang diberi kesempatan untuk main hari ini. Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada Timnas Indonesia yang kini berjuang menembus Piala Dunia untuk kali pertama dalam sejarah. Presiden bilang sepak bola menggambarkan semangat bangsa Indonesia. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia, termasuk terutama di hal-hal seperti olahraga. Di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tergabung ke dalam grup B yang berisikan 3 tim. Selain Indonesia, ada raksasa Asia, Arab Saudi, dan tim Timur Tengah lainnya, Irak. Sedangkan tim Asia lain yang berada di grup ialah Uni Emirat Arab, Qatar, dan Oman. Indonesia harus menjuarai grup B jika ingin lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan jika Indonesia menjadi runner-up, maka harus kembali berjuang di putaran kelima. Laga perdana di grup B, Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 disorot legenda sepak bola dunia. Mereka kagum dengan perjuangan timnas yang bisa tembus babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Mantan kapten timnas Jepang, Keisuke Honda, baru-baru ini memuji timnas Indonesia. Ex-pemain AC Milan tersebut bilang Indonesia sukses sebagai tim nasional karena punya pemain yang berbagi pengalaman mereka dengan pemain lokal.
Kemudian mantan bintang Lazio dan juga pelatih Inter Milan Roberto Mancini yang sempat menjadi pelatih Arab Saudi bilang timnas Indonesia adalah salah satu tim yang maju. Mancini bahkan jadi korban dipecat Arab Saudi karena tak bisa kalahkan timnas Indonesia. Kemudian ada juga bintang Australia Tim Cahill yang memuji timnas. Ex-pemain Everton tersebut bilang mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia 2023. Ya, bagaimana peluang timnas kita menuju Piala Dunia dan seperti apa rakyat Indonesia memaknai sepak bola yang kini menjadi harapan bersama. Kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam, Ibrahim. Bung Joy, kemarin Lebanon jadi ujian timnas dengan skema baru yang diterapkan. Artinya makin banyak ya game plan yang dimiliki Kluivert nantinya di round 4. Ya, sebetulnya kemarin kan pakai 4-3-3 itu sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda sih dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1 karena dua-duanya adalah sistem yang menyerang. Cuma memang formasi bertahan dengan 4 back sejajar dengan berbeda dengan 3 back center back. Jadi kemarin itu memang ada sedikit perbedaan dalam cara bertahan. Dan sayangnya kemarin tidak terlalu mendapatkan ujian ya dari Lebanon karena Lebanon lebih banyak bertahan, sementara Indonesia lebih banyak menyerang, menguasai, mendominasi permainan. Sayangnya memang di sepertiga akhir peluang-peluang yang didapatkan belum terlalu clean, belum terlalu bersih, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh para pemain, terutama pemain depan, menurut saya memang kurang kreatif, kurang klinikal ya dalam menyelesaikan serangan. Tapi overall sih dengan penguasaan bola yang sangat bagus, yang hanya boleh diperbaiki atau harus diperbaiki adalah dalam cara mereka mencari peluang dan klinikal yang lebih penyelesaian akhir yang lebih tajam, lebih klinikal supaya Indonesia bisa mendapatkan gol. Dan ini ujian untuk tim yang bertahan. Tapi nanti di Arab Saudi Indonesia ujiannya lain lagi karena yang dihadapi adalah tuan rumah Arab Saudi dan Irak yang punya profil permainan sebetulnya hampir sama dengan Indonesia. Jadi mungkin ini harus diperhatikan juga oleh Kluivert dan kawan-kawan karena situasinya akan berbeda nanti main di Arab Saudi, melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Ini akan sangat berbeda dengan pertandingan melawan Lebanon. Kalau bicara soal Arab Saudi ya tentu kita tahu bagaimana provokasi yang sering dilakukan. Tapi bicara soal penampilan pemain yang baru bergabung ada Mauro dan juga Miliano. Ini cukup jadi solusi untuk menambal masih kondisinya belum pulihnya Ole, Bung Joy. Ya ini sejak Ole belum bergabung memang problem terbesar dari tim Indonesia adalah di lini depan. Karena kan Rafael Struijk juga bukan seorang striker murni. Striker murni yang dipunyai Indonesia juga tidak tajam. Ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka. Kedatangan Ole Romeni itu sebetulnya merupakan missing link ya, keping yang hilang. Sayangnya dia cedera. Mudah-mudahan nanti Oktober dia sudah bisa pulih karena menurut saya Mauro belum terlalu bisa tune in ya. Dia baru bergabung, demikian juga Adrian belum bisa tune in karena secara keseluruhan menurut saya timnya Kluivert ini juga belum 100% bisa chemistry-nya bisa terjalin. Dan ini yang menjadi PR besar, masih ada waktu kurang lebih bersih 3 minggu. Mudah-mudahan sih bisa diperbaiki ya, yang sayangnya waktu berkumpulnya sangat-sangat minimalis. Ya ini yang menjadi concern saya, tapi mudah-mudahan sih dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, mungkin ada 1 minggu sebelum pertandingan mereka bisa bertemu, chemistry-nya bisa dijalin lagi ya. Meskipun saya ragu, tapi ada optimisme lah, bisa jauh lebih baik ketika nanti terutama menghadapi Arab Saudi dan Irak, karena itu adalah harus menang ya untuk bisa lolos langsung. Tapi kalaupun tidak, harus jadi runner up misalnya, ya masih ada waktu untuk ke putaran kelima dan saya rasa akan sangat lebih berat ya daripada di putaran keempat. Oke, ini semua jadi panjang nih, Bung Joy. Bagaimana deg-degannya kita dari tahun kemarin sampai tahun ini? Bagaimana Anda melihat soal supporter kita bersatu dengan satu harapan timnas lolos Piala Dunia, Bung Joy? Ya, di seluruh dunia yang namanya sepak bola itu mempersatukan sebuah bangsa ya. Bahkan bangsa yang berperang pun bisa bersatu nonton sepak bola bersama, dan itu terjadi di Timur Tengah. Ketika Piala Dunia tidak ada perang di Timur Tengah, tidak ada, mereka bersatu di kedai minum bersama, nonton sepak bola bersama. Dan di Indonesia ini ya sudah
lama lah kan publik sepak bola ini bersatu dalam on behalf timnas gitu ya. Nah kalau sudah timnas semuanya bersatu, tidak ada lagi terpecah-pecah, dan ini memang melambangkan sepak bola ini memang olahraga yang sangat merakyat, bisa mempersatukan, tidak ada supporter A, supporter B, semuanya supporter timnas. Jadi memang kalau mendapatkan perhatian lebih, meskipun saya sering protes ya, kenapa sih sepak bola jadi anak emas gitu. Tapi kan memang ya bagaimanapun juga dia adalah, sepak bola adalah olahraga yang sangat merakyat, bisa merangkul semua golongan, semua lapisan masyarakat. Jadi ya saya harus memaklumi juga, meskipun saya terus tetap protes ya, karena Republik Indonesia ini kan tidak hanya sepak bola, banyak sekali cabang olahraga yang rakyat yang dimainkan juga oleh rakyat Indonesia, dan itu butuh perhatian dari pemerintah dan para politikus. Saya kira harus adil juga. Tapi sepak bola sekarang sedang menjadi anak emas, mudah-mudahan terus bisa menjadi pemicu persatuan Indonesia yang ya saya kira dalam tahun-tahun ke depan sangat dibutuhkan. Bahkan tidak hanya senior di kelompok umur U23, U20, U17 juga sekarang ternyata levelnya, targetnya udah dunia, Asia, bahkan dunia ya, Bung Joy. Ya, kalau level dunia sih belum, tapi level Asia kita sudah mulai disegani. Kalau kelompok umur kan sebetulnya di level Asia Tenggara kita sering juara. Di level U23 kita pernah mengalahkan Yordania dengan permainan yang sangat cantik. Kita nyaris ke Olimpiade. Jadi sebetulnya level permainan di kelompok umur pun sudah meningkat. Jadi ini memang momentum harus betul-betul dimanfaatkan. Tapi di kelompok senior memang ada harapan yang begitu tinggi. Meskipun juga harus siap-siap, karena yang kita hadapi adalah Arab Saudi. Kita main di Arab Saudi. Irak juga kita tidak pernah menang lawan Irak. Arab Saudi, Indonesia pernah jarang sekali menang, terakhir justru menang. Jadi memang harapannya tinggi untuk bisa meraih poin penuh melawan Arab Saudi, dan mudah-mudahan bisa meraih poin penuh juga melawan Irak nanti di putaran 4. Dan Kompas TV juga tentu akan mengawal bagaimana perjuangan timnas yang semoga saja bisa tembus Piala Dunia ya Bung Joy. Di 14 tahun Kompas TV ini Bung Joy. Ya, saya harus mengucapkan selamat ulang tahun dulu ya. Kompas TV semoga terus berjaya dan terus bisa mengawal bukan saja persepak bola nasional tapi juga persatuan Indonesia secara umum. Jadi saya berharap, saya juga alumni Kompas, jadi harapan itu terus melambung, kebanggaan saya tetap kepada atas nama Kompas, Kompas TV, Kompas, seluruh keluarga besar Kompas. Mudah-mudahan bisa menjaga persatuan Indonesia terus-menerus seperti para pendiri kita, Pak Oyong, Pak Yakob, semuanya harus bangga dengan itu. Terima kasih Bung Joy untuk waktunya di Kompas Malam hari ini. Sehat selalu Bung Joy. Sama-sama, terima kasih. Saudara, timnas U23 Indonesia tertinggal 0-1 dari Korea Selatan dalam laga grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Saudara, timnas U23 Indonesia tertinggal 0-1 dari Korea Selatan dalam laga grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Garuda Muda kebobolan di menit 6 melalui kreasi Hwang Do-yoon. Timnas Indonesia U23 kalah dalam penguasaan bola, sempat mendapat kesempatan untuk menyamakan skor. Namun Hoki Caraka yang lolos jebakan offside gagal mengkonversinya menjadi gol. Timnas Indonesia U23 tertinggal 0-1 di babak pertama. Sementara di babak kedua belum ada tambahan gol yang tercipta. Dan untuk informasi lebih lengkap seperti apa jalannya pertandingan timnas U23 melawan Korea Selatan, ada jurnalis Kompas TV Mahendra Triginanjar dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Selamat malam Mahendra. Jadi bagaimana jalannya pertandingan dan jika ingin lolos Indonesia harus menang artinya ya Mahendra? Ya Ibrahim dan saudara, bahwa memang hingga saya melaporkan secara langsung ini kedudukan memang Indonesia masih tertinggal 0-1 dari Korea Selatan, di mana memang dalam pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U23 grup J, timnas Indonesia melawan Korea Selatan ini ditargetkan atau memang wajib harus memenangkan pertandingan.
di mana hanya dengan kemenangan Timnas Indonesia U23 ini bisa langsung lolos ke Piala Asia U23 yang akan digelar di Arab Saudi tahun depan. Tapi melihat hasil hingga menit akhir ini Timnas Indonesia masih tertinggal 1-0, bisa dipastikan ataupun jika kedudukan ini bertahan hingga peluit akhir, bisa dipastikan Indonesia tersingkir ataupun gagal untuk lolos ke Piala Asia U23 tahun depan di Arab Saudi. Selain itu, Indonesia sebelumnya juga masih berpeluang lolos jika memenangkan pertandingan ini. Sementara itu untuk skenario lolos melalui jalur runner-up terbaik sudah tertutup dengan kekalahan dari Korea Selatan ini sendiri. Indonesia saat ini masih mengoleksi 4 poin hasil imbang lawan Laos di pertandingan pertama dan juga kemenangan 5-0 dari Makau di laga kedua kemarin. Namun untuk 4 poin yang dikoleksi Timnas Garuda Muda ini sendiri untuk masuk ke 4 runner-up terbaik dari 10 grup yang ada di babak kualifikasi Piala Asia U23 ini sendiri masih kalah dibanding 4 negara yang memiliki nilai lebih dari 6. 4 negara yang berpeluang besar untuk lolos sebagai runner-up terbaik di babak kualifikasi Piala Asia U23 ini diantaranya adalah Cina, Iran, kemudian Turkmenistan, dan juga Yaman. Yang sangat disayangkan dari laga ataupun babak kualifikasi Piala Asia U23 ini sendiri adalah Indonesia di laga pertama gagal mengalahkan Laos yang memang secara kualitas dan juga secara ranking FIFA jauh di bawah Timnas Indonesia. Namun hingga saat ini memang pertandingan masih berlangsung dan kita berharap ada keajaiban ataupun mukjizat dengan terciptanya gol untuk Timnas Indonesia dan berhasil membalikkan keadaan untuk menutup pertandingan ini dengan kemenangan dan memastikan lolos ke babak Piala Asia U23 yang akan digelar di Arab Saudi tahun depan. Ya, Ibrahim. Baik, terima kasih Mahendra Ginanjar untuk laporannya langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, pasca hangus terbakar, halte Transjakarta Senen Sentral diperbaiki dan resmi menjadi halte Jaga Jakarta. Bukan hanya wajah baru, halte ini juga punya pesan untuk masyarakat. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Bimo Wicaksono. Hal berbeda saya dapati di halte yang sebelumnya punya nama halte Senen Sentral dan sekarang berubah menjadi halte Jaga Jakarta. Rasanya seperti diajak berkontemplasi atas apa saja yang terjadi dalam rentetan demonstrasi massal di akhir bulan Agustus lalu, termasuk perusakan fasilitas umum. Ketika saya melihat sisi ini, saudara, ini merupakan instalasi dari apa saja puing-puing yang tersisa ketika halte ini dibakar tanggal 29 Agustus 2025. Yang bisa Anda lihat, ini adalah sisa-sisa material yang telah hangus terbakar, hampir sebagian besarnya, dan juga ini menunjukkan bahwa betapa rusaknya fasilitas umum akibat aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab. Dan tentu saja ini sangat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan masyarakat itu sendiri. Karena tentu saja halte ini tidak bisa beroperasi. Selain menunjukkan puing-puing material dan mengingatkan kita atas aksi yang melakukan perusakan terhadap fasilitas umum, tetapi juga di instalasi ini menampilkan potret warga sekaligus petugas bergotong royong sama-sama membersihkan, memperbaiki, dan juga kembali memulihkan halte ini. Dan sebagaimana sekarang juga sudah diperbaiki oleh Pemprov DKI Jakarta, butuh waktu sepekan untuk memperbaiki halte ini supaya kembali bisa beroperasi. Nah, tentunya perubahan nama halte ini menjadi halte Jaga Jakarta menjadi pengingat untuk kita semua bahwa fasilitas umum ini perlu dijaga oleh seluruh elemen, tidak hanya pemerintah tapi juga kita rakyat. Asri Gunawan, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Demonstrasi menolak pemblokiran media sosial di Nepal ricuh, 19 orang tewas dan puluhan lain terluka.
Setelah bentrokan terjadi saat demonstrasi menolak pemblokiran media sosial di Nepal, 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi. Massa terlibat bentrok dengan polisi saat menuju kompleks parlemen diiringi tembakan gas air mata dan meriam air. Unjuk rasa dipicu aturan baru pemerintah yang mewajibkan perusahaan media sosial mendaftar ke pemerintah. Para pejabat berpendapat perlunya regulasi demi membendung berita palsu, ujaran kebencian, dan penipuan daring. Otoritas setempat memastikan kebijakan ini bukan larangan, melainkan upaya untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum Nepal. Saudara, informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.